Ya pemirsa, angka kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat termasuk angka kasus gugurnya tenaga kesehatan Indonesia akibat COVID-19. Ini tentu menjadi pekerjaan ekstra tenaga medis untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Jika tidak ada perubahan, Indonesia bahkan diprediksi bisa menjadi epicentrum COVID-19 dunia. Lalu apa dampak epicentrum COVID-19 bagi kesehatan negara, terutama tenaga kesehatan? Dan bagaimana tanggapan warga ibu kota? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Safinas Nasyar. Pemirsa, angka kematian dokter dan tenaga medis di Indonesia terus meningkat. Itu artinya kerja yang harus ditempuh tenaga medis yang tersisa menjadi lebih ekstra. Belum lagi Indonesia diprediksikan bisa menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19 jika pemerintah tidak melakukan penanggulangan secara tepat dan benar. Jika Indonesia menjadi epicentrum, apa dampaknya bagi tenaga kesehatan dan bagaimana pemerintah harus mengatasi hal ini? Kita coba cari tahu. Berdasarkan data dari Amnesty International, sebanyak 181 tenaga kesehatan dan dokter di Indonesia gugur selama 6 bulan pandemi berlangsung. 112 diantaranya merupakan dokter dan 69 diantaranya adalah perawat. Kematian tenaga medis di Indonesia tertinggi terjadi di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sementara itu, secara dunia kematian tenaga medis sudah mencapai 7.000 orang jika negara tersebut diurutkan. Terdiri dari Meksiko dengan 1.320 orang yang meninggal dunia. Selanjutnya adalah Amerika Serikat yang terdiri dari 1.077 orang. Selanjutnya diikuti dengan negara dari Brazil dengan 573 orang. Selanjutnya adalah India yang terdiri dari 324 orang. Selanjutnya adalah Afrika Selatan dengan 240 orang. Dan terakhir Indonesia dengan 181 orang. Dan berdasarkan data dari WHO, sebanyak 1 dari 7 kasus COVID-19 terjadi pada tenaga kesehatan. Bahkan di beberapa negara angka tersebut meningkat menjadi 1 dari 3 kasus. Dan secara dunia 14% dari kasus COVID-19 terjadi pada tenaga kesehatan. Dan di beberapa negara yang lebih spesifik, angka tersebut juga meningkat menjadi 35% dari seluruh kasus COVID-19 di negara tersebut. Dan ini bisa kita lihat dalam sebuah parameter atau indikator yang bisa kita lihat dari yang pertama adalah indikator dari rate of transmission-nya, laju penularannya. Dan kita tahu bahwa saat ini ada beberapa wilayah, ya, daerah yang kemudian memakai indikator-indikator parameter untuk rate of transmission ini dalam pengambilan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah positive rate-nya. Walaupun kita tahu bahwa positive rate itu tergantung atau dipengaruhi juga oleh kenaikan tingkat pemeriksaan testing, tapi itu juga bisa menjadi sebuah gambaran. Gitu. Ini tidak diintervensi melalui sebuah kebijakan, terutama kebijakan di hulu untuk menekan laju penularan tadi, maka bukan tidak mungkin kita akan masuk dalam kenaikan yang secara eksponensial atau seperti deret ukur, yang itu akan bisa menjadi sebuah kondisi tadi. Bukan tidak mungkin Indonesia akan bisa menjadi epicentrum dunia. Pada saat itu eskalasinya itu naik, maka bukan tidak mungkin tenaga medis, tenaga kesehatan yang akan terpapar, bahkan sakit dan bahkan kemungkinan bisa menjadi gugur juga bisa juga banyak itu. Karena ini sudah kita bisa lihat pada kasus 118 saat ini yang meninggal, mereka juga ada dalam satu wilayah-wilayah yang memang menjadi epicentrumnya. Jadi dalam satu wilayah yang memang itu kenaikan eskalasi pasien cukup tinggi, jumlah positif rate yang cukup tinggi, disitulah tempat-tempat teman-teman kami yang kemudian sakit dan kemudian ada yang meninggal.
Tapi sekali lagi ini tidak bisa hanya top down saja. Harus ada kelompok-kelompok sosial yang harus dibangun di masyarakat. Harus ada kontrol sosial yang dibangun di dalam masyarakat. Tapi yang paling penting adalah menyamakan persepsi ini dengan masyarakat. Satu yang tentunya saat ini yang kita harapkan adalah bagaimana menjaga stamina itu, maka nutrisi yang harus diperhatikan juga. Artinya nutrisi ini bisa disupport di dalam vaskes di mana tempat bekerja para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang kedua, bagaimana secara periodik dan rutin ya dan gratis tenaga medis tenaga kesehatan mendapatkan pemeriksaan PCR. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa kemudian mengurangi paparan yang terjadi juga antar tenaga kesehatan atau antar di lingkungan vaskes di mana tempat bekerja, sehingga PCR gratis dan periodik itu menjadi penting gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sekarang harus didorong ada sebuah standarisasi tata kelola ruang, di mana kita tahu kita berada dalam satu tempat pelayanan fasilitas kesehatan yang saat ini hampir sebagian besar fasilitas kesehatan tidak didesain untuk menghadapi pandemi virus COVID. Angka kematian masyarakat dan tenaga kesehatan di Indonesia menjadi yang paling tinggi di Asia. Lalu kira-kira apa pendapat masyarakat jika prediksi epicentrum penyebaran COVID-19 betul-betul terjadi di Indonesia? Kita coba cari tahu. Siapa? Mas Yoga. Mas Yoga, oke. Iya. Mas, ini kan ada kekhawatiran masyarakat bahwa Indonesia bisa menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Mas sendiri khawatir nggak sih? Khawatir banget sih sebenarnya, makanya nih kita pakai masker. Iya, pakai masker. Mas, kalau misalkan Mas bisa berharap ke pemerintah, langkah apa yang ingin pemerintah lakukan? Oh, sebenarnya ya ini sih udah termasuk bagus ya PSBB, ada PSBB transisi, PSBB lagi dari yang transisi. Jadi kayak ngelok masyarakat buat kayak jangan beraktivitas keluar dulu. Kak Putri, ini kan ada potensi Indonesia bisa menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Kak Putri takut nggak sih? Takut jujur, karena semakin lama semakin kayak orang terdekat yang ternyata Yang terjangkit. Kekhawatiran ada berarti ya. Harapannya untuk pemerintah, ingin melakukan apa nih kira-kira pemerintah? sebenarnya apa ya, masyarakatnya juga sih. Oke. Misalnya pemerintah ngadain sekarang PSBB, cuma masyarakat masih banyak yang keluar padahal nggak penting-penting banget. Jadi percuma pemerintahnya ngelakuin Sesuatu. kalau masyarakatnya juga nggak ngikutin apa Aturan. Ya, jadi kalau Mbak sendiri berharap masyarakatnya lebih mengikuti protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kalau kekhawatiran sih pasti ya, semua orang juga pasti khawatir karena dampak COVID ini gitu. Karena dampak ke perekonomiannya juga ya, Bu ya. Pasti. Harapannya untuk pemerintah apa, Bu? Untuk meminimalisir dampak tersebut? Kalau untuk pemerintah sih lebih aware lagi ke penduduknya gitu. Dan untuk masyarakat juga lebih aware lagi sama Satu sama lain. sama lain. Iya, Ya, harus- betul. Berdasarkan penelitian ilmiah yang dipublikasikan oleh The Lancet, menjaga jarak minimal 1 meter dapat meminimalisir penularan hingga 82%. Menggunakan masker dapat meminimalisir hingga 85% dan menggunakan face shield dapat meminimalisir hingga 78%. Kini COVID-19 telah menginfeksi 30 juta warga dengan 900.000 angka kematian di seluruh dunia. Beberapa negara dengan kasus tertinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, India, dan Brazil. Penyebaran COVID-19 yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kolapsnya fasilitas kesehatan yang ditandai dengan makin banyaknya tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19. Hal tersebut tidak hanya menyulitkan mereka sebagai tenaga kesehatan, tapi juga kita sebagai masyarakat, karena kita akan menjadi semakin sulit
untuk mencari tempat perawatan. Dan jika Indonesia menjadi epicentrum dari penyebaran COVID-19, maka kondisi perekonomian kita akan semakin buruk dari sekarang. Maka dari itu diharapkan masyarakat seluruh lapisan tanpa terkecuali berpartisipasi untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir di Indonesia. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Damar Wicaksono, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.